Zombie Apocalypse. Di episode sebelumnya, Hakai telah melihat keberanian Takemichi dan mendengar perkataan Takemichi yang membuatnya sangat terharu. Lalu dia juga meminta tolong kepada Takemichi. Inui dan Koko terkejut karena Taiju tiba-tiba terjatuh setelah saling pukul dengan Takemichi. Semua orang yang melihat itu sangat heran karena Takemichi bisa membuat Taiju bertekuk lutut. Mitsuya berkata, "Kapten Toman memang hebat." Takemichi berkata kepada Hakai, "Akan kulindungi Yusuha untukmu." Hakai menjelaskan kepada Takemichi, "Kau salah, di wajahku tidak ada bekas memar, meskipun Yusuha dihajar habis-habisan sampai berdarah." Hakai mengingat perkataan Mitsuya, kekerasan seharusnya digunakan untuk melindungi. Hakai juga mengingat perkataannya kepada Takemichi, "Aku bersumpah akan melindungi keluargaku. Aku ingin melindungi mereka. Aku ingin melindungi Yusuha, tapi aku tidak punya nyali untuk menentang Taiju. Malahan selama ini akulah yang selalu dilindungi Yusuha. Aku berbohong kepadamu." Hakai mengingat perkataan Taiju waktu kecil. Taiju kecil berkata kepada Yusuha, "Jadi itu yang kau mau lakukan. Dari sekarang kau akan kuhajar sedikit kalau kau setuju Yusuha." Skin kembali. Hakai berkata, "Yang melindungi aku dan keluargaku selama ini adalah Yusuha." Yusuha terdiam mendengarnya. Takemichi pun terkejut. Takemichi bertanya kepada Hakai, "Jadi maksudmu kaulah yang selalu dilindungi? Semua yang kau bilang melindungi Yusuha adalah kebohongan belaka." Hakai teringat masa lalunya yang selalu dilindungi oleh Yusuha. Dulu saat masih kecil, Taiju selalu mengingkari janjinya dan selalu memukuli Hakai. Namun Taiju tidak peduli dengan janjinya. Sehingga Yusuha dan Hakai, mereka berdua malah semakin sering dipukuli. Hakai mengakui kalau selama ini dia pura-pura melindungi Yusuha. Semua yang mendengar pengakuan Hakai sangat kesal dan menganggapnya seperti sampah. Koko berkata, "Itu sangat buruk membiarkan wanita melindungimu, tapi berbohong itu sangat rendah." Yusuha membela Hakai. Kalau ini adalah yang dia putuskan, jadi ini bukan sepenuhnya salah Hakai. Hakai berkata, "Maafkan aku Takemichi, ini semua terjadi karena aku. Kalian semua terseret dalam masalah ini karena aku berbohong. Sebenarnya aku hanya takut kepada Taiju, dan aku hanya bisa menusuknya. Semuanya kulakukan supaya aku bisa kabur dari kelemahanku." Takemichi berkata kepada Hakai, "Kau lemah. Tapi jangan berpikir kau satu-satunya yang lemah. Aku bahkan lebih lemah." Mitsuya berkata, "Iya, kau benar-benar lemah, Hakai. Ku bilang kepadamu, jangan membenci takdir di mana kau dilahirkan. Namun kenyataannya aku sangat membenci takdirku. Dulu ketika aku tidak bisa berdiri lagi, aku meninggalkan kedua adikku dan kabur jauh dari rumah. Ketika aku pulang, besok paginya ibuku menamparku. Kemudian ibuku memelukku. Dia menangis dan mengatakan, 'Maafkan ibu membuatmu dalam masalah ini. Hakai, kau bukanlah satu-satunya yang ingin kabur. Kita semua lemah, itulah kenapa kita punya keluarga.' Takemichi berkata, 'Kami tidak akan meninggalkanmu hanya karena kebohongan seperti itu. Karena seperti itulah Toman.' Hakai bangkit dan berteriak. Lalu dia melepaskan seragam Black Dragon. Hakai berkata, 'Mundur kawan-kawan. Mitsuya, Chifuyu, Takemichi, kalian semua sudah babak belur. Terima kasih, aku tidak takut lagi. Aku tidak akan pernah memakai seragam Black Dragon lagi.' Lalu Hakai menghampiri Taiju. Taiju berkata, 'Kau pikir kau dapat membodohi dirimu dan berpikir bahwa kau kuat. Kau berani membantah saudara tertuamu, penjaga dari keluarga Shiba.' Yusuha mencoba menghentikan Taiju dan berkata, 'Jangan coba menyentuh Hakai.' Hakai memukul Taiju. Hakai berkata, 'Geng Tokyo Manji, wakil kapten divisi kedua, Hakai Shiba, untuk melindungi Yusuha dan teman-temanku. Aku akan menghancurkanmu.' Taiju terkejut karena Hakai berani memukulnya. Takemichi tersenyum melihat Hakai sudah berani melawan Taiju. Hakai berlari menghampiri Taiju. Chifuyu berkata, 'Hakai telah berubah, dia tidak akan membunuh Taiju, dia hanya akan menghancurkannya. Masa depan akan berubah.' Tiba-tiba Taiju memukul Hakai.
dan berkata, "Dapatkah aku mencoba untuk tidak membunuh kedua keluargaku? Meskipun aku sangat mencintai mereka." Mitsuya berkata, "Taiju sungguh mengerikan." Hakai terkapar karena satu pukulan Taiju. Taiju berkata, "Kalian semua harus mati di sini. Jangan berpikir untuk kabur. Aku telah menyuruh ratusan orang-orangku untuk mengepung gereja ini." Terlihat anggota Black Dragon telah mengepung gereja itu. Chifuyu berkata, "Dia tidak berbohong, Takemichi." Takemichi menjawab, "Aku tidak akan pernah berpikir untuk kabur. Jika kita tidak menghancurkan Black Dragon, masa depan tidak akan berubah." Mereka semua setuju untuk tidak kabur. Yuzuha berkata, "Kenapa kalian tersenyum? Ini bukanlah candaan. Kalian bisa mati di sini." Mitsuya menjawab, "Maaf, ekspektasimu bisa membuat orang lain terluka. Ekspektasiku membuat Hakai terluka. Aku tidak layak sebagai seorang kakak. Kau telah melindungi Hakai seorang diri, Yuzuha. Aku sangat menghargaimu." Yuzuha terharu mendengar perkataan Mitsuya. Lalu Yuzuha teringat masa kecilnya. Ibunya bertanya, apakah dia suka dengan ayahnya. Yuzuha kecil menjawab, dia tidak tahu, karena ayahnya tidak pernah ada di rumah. Ibunya meminta maaf kepada Yuzuha, dan berjanji akan melindunginya. Yuzuha menjawab, "Semuanya akan baik-baik saja. Jangan khawatir dengan kondisi rumah ya, Bu." Tak lama setelah itu, ibunya meninggal. Yuzuha kecil sedang berada di makam ibunya. Dia bercerita kalau Hakai sudah masuk sekolah. Dia sangat senang memiliki ranselnya sendiri. Hakai bahkan menggunakan ranselnya saat pergi bermain. Bukankah itu aneh? "Jangan khawatir, Bu. Aku akan melindungi keluarga kita. Jadi suatu hari peluk aku lagi ya." Lalu Yuzuha menangis. Siksaan Taiju dimulai tepat setelah ibunya meninggal. Setiap hari tidak terlewat sedikit pun. Setiap kali Hakai melakukan kesalahan, Yuzuha selalu menutupi dan mengakui kalau itu perbuatannya. Tapi Taiju kecil tidak percaya dengan pengakuan Yuzuha. Yuzuha kecil berkata, "Berhenti memukuli Hakai. Aku akan menerima hukuman itu." Akhirnya Taiju memukul Yuzuha juga. Bertahun-tahun Yuzuha melindungi Hakai sendirian. Itulah sebabnya kenapa Kisaki mudah mempengaruhi Yuzuha untuk membunuh Taiju. Skin kembali. Takemichi berteriak, "Kita harus menyelamatkan Hakai." Lalu Takemichi dipukul oleh Taiju. Hakai bangkit dan menahan Takemichi saat terpental karena pukulan Taiju tadi. Hakai mengingat ketika dia masih kecil. Yuzuha kecil berkata, "Aku bersumpah akan melindungimu. Aku berjanji aku pasti bisa. Aku akan melindungimu menggantikan ibu." Skin kembali. Hakai berteriak, "Aku akan melindungi Yuzuha. Jika itu adalah hal terakhir yang akan kulakukan." Yuzuha terharu mendengar perkataan Hakai. Hakai dan Takemichi berlari menghampiri Taiju. Yuzuha seperti merasakan ibunya sedang memeluknya. Ibunya berkata, "Kamu tidak sendirian kan?" Yuzuha merasakan ketulusan teman-temannya yang melindunginya, dan berkata dalam hati, "Terima kasih kalian semua." Terlihat Chifuyu yang sudah tidak bisa melanjutkan pertarungan karena kakinya terluka parah. Mitsuya dan Takemichi juga sudah mencapai batasnya. Hakai mengangkat Takemichi. Hakai berkata kepada Takemichi, "Maafkan aku, Takemichi. Ku yakin kau sudah melampaui batasmu sekarang." Taiju berkata, "Kau sebodoh ini, Hakai. Sekarang kau akan kehilangan segalanya." Hakai berkata kepada Taiju, "Diamlah dasar bajingan, sesali kesalahanmu di neraka, itu akan menyadarkanmu." Hakai seperti mendengar suara motor. Mitsuya, Chifuyu, dan Takemichi juga mendengar suara itu. Mitsuya berkata, "Itu suara motor Maiki." Terlihat Maiki menaiki tangga gereja. Taiju berkata, "Jadi itu Maiki." Koko berkata, "Apa yang dilakukan Maiki yang tak terkalahkan di sini?" Inui terdiam. Takemichi berkata, "Maiki di sini. Kami selamat. Dengan adanya Maiki di sini, kita bisa mengalahkan Black Dragon." Mitsuya bertanya, "Kau yakin?" "Kita ada di sini karena kita memilih untuk merusak perjanjian damai antara Toman dan Black Dragon." Apa yang Maiki pikirkan tentang hal itu? Maiki sudah masuk ke dalam gereja. Maiki berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan di hari seperti ini?"
Koko, Taiju, dan Inui terkejut melihat Maiki. Maiki juga terkejut melihat Black Dragon. Mitsuya meminta maaf kepada Maiki. Mitsuya berkata, "Ini semua salahku. Aku merusak perjanjian damai yang kubuat secara tidak bertanggung jawab. Seperti yang kau lihat, kami sedang melawan mereka sekarang." Takemichi melihat Maiki sedang menatap dengan pandangan kosong. Maiki berkata, "Kakakku mengenal suara getaranmu." Lalu Baji bilang, "Hanya motor Mitsuya yang punya suara semanis itu." Terlihat Maiki dan Baji yang sedang mengendarai motor. Maiki berkata, "Mereka berdua membawaku ke sini." Mitsuya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Maiki. Maiki bertanya, "Apa kalian bertarung melawan 3 orang ini?" Taiju berkata, "Jadi kaulah Maiki yang tak terkalahkan." Lalu Maiki menjawab, "Kenapa kau menghalangiku? Aku hanya ingin berkendara dengan teman-temanku lagi." Taiju bingung dengan perkataan Maiki. Dengan tatapan kosong, Maiki berkata, "Kalau Mitsuya mati, maka kakakku dan Baji akan sedih." Takemichi teringat perkataan Kisaki yang berkata, "Maiki lemah sekarang. Maiki mungkin sudah pergi terlalu jauh." Takemichi juga teringat perkataan Kazutora di masa depan yang berkata, "Maiki berubah hingga tak bisa dikenali." Toman berubah karena Maiki berubah. Dia bahkan tidak percaya kepada teman-temannya lagi. Takemichi berkata dalam hati, "Jangan lakukan itu, Maiki. Kalau kau melawan mereka seperti itu, kau akan..." Tiba-tiba Taiju memukul Maiki. Mitsuya, Chifuyu, Hakai, dan Takemichi terkejut karena Maiki dikalahkan dengan 1 pukulan. Maiki terlihat pingsan. Taiju tertawa dan berkata, "Bahkan bunyi bel memberkati kemenanganku di malam suci ini. Aku mengalahkan Maiki yang tak terkalahkan." Takemichi tidak percaya kalau Maiki kalah hanya sekali pukul. Mitsuya sangat kesal dan ingin menyerang Taiju. Ketika Mitsuya ingin menghampiri Taiju, ternyata Maiki bangun lagi. Dia berkata, "Waktu berdoa telah selesai." Skin berpindah menceritakan tentang masa lalu Inui. "Pada saat aku keluar dari sekolah tahanan, Black Dragon generasi 9 telah hancur." Koko berkata, "Gila seperti biasanya. Makan waktu cukup lama ya Inui." Inui berkata, "Ku dengar Black Dragon dikalahkan. Apa itu benar?" Koko menjawab, "Iya, oleh geng Tokyo Manji, sekelompok anak 1 tahun di bawah kita." Inui berkata, "Aku akan membangkitkan Black Dragon." Koko bertanya, "Apa itu karena kau diberitahu kalau generasi selanjutnya diserahkan kepadamu?" Zaman sudah berubah sekarang. Mereka berada di situasi sulit ketika Haitani bersaudara berkuasa, jadi mereka membuang gengnya dan menghilang. Berhenti hidup di masa lalu, lupakan saja tentang Black Dragon. Inui berkata, "Tidak masalah, aku akan membangkitkan Black Dragon sendiri." Koko bercerita, ada seorang monster di sekolahnya. Dengan kekuatannya, kau mungkin bisa membangkitkan Black Dragon. Kau mau menemuinya, tapi aku tidak menjamin dia akan bergabung. Itu membuat Inui kesal. Inui berkata, "Jadi kalau aku menghajarnya, artinya aku akan mendapatkan kekuatan itu. Aku tidak punya niat merekrutnya, aku hanya ingin mengalahkannya." Koko dan Inui menemui Taiju. Inui mengajak Taiju ikut dengannya sebentar, lalu Taiju ikut dengannya. Inui berkata dalam hati, "Mau itu Toman, Mobius, atau Haitani bersaudara, aku akan melawan semuanya. Aku tidak pernah kalah 1 lawan 1 dengan siapapun sebelumnya. Sampai aku bertemu dengan Taiju Shiba dan dikalahkan olehnya." Aku mengajak Taiju untuk membangkitkan Black Dragon. Taiju menerima untuk jadi bos Black Dragon, dengan syarat Koko juga harus ikut. Taiju sangat hebat. Dia menghasilkan uang untuk merubah seluruh penampilan kami. Black Dragon kembali dengan lebih baik daripada sebelumnya. Tapi karakter Taiju bukan hanya itu. Kebrutalannya sangat mengerikan. Menyerah saja Sanomanjiro. Bos ada di level yang berbeda denganmu. Kau hanyalah kerikil di hadapan aturan militernya. Taiju berkata, "Aku baru saja memukulmu dengan pukulan terbaikku hari ini. Kurasa butuh lebih dari 1 pukulan untuk membuatmu diam." Takemichi berkata dalam hati, Maiki berhasil bangkit, tapi dia dalam masalah serius. Tidak setelah kehilangan orang-orang yang dia cintai datang bertubi-tubi. Dan lebih dari apapun, Taiju Shiba, dia terlalu kuat.
Taiju berkata pada Mikey, "Cuma segini kekuatan Mikey yang tidak terkalahkan, sungguh mengecewakan." Takemichi berpikir, apakah Mikey akan kalah? Semuanya memperhatikan pertarungan Mikey dan Taiju. Mikey berkata, "Pukulan yang kudapati darimu tadi menjadi hukuman bagiku." Lalu tiba-tiba Taiju terjatuh. Taiju terkapar di lantai. Semua yang melihatnya sangat terkejut. Mikey melihat ke arah Taiju. Semua orang bingung apa yang barusan terjadi. Taiju dikalahkan Mikey dengan 1 kali tendangan.